Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Desain Akuntansi kelas K yang akan memaparkan materi tentang manajemen proyek sistem. Sebelum memasuki materi, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Anggi Zevania dengan MPM akhir 021. Yang kedua, Silva Norma dengan MPM akhir 023. Yang ketiga, Linda Agustina dengan MPM akhir 024. Yang keempat, Cici Wulan dengan MPM akhir 031. Dan yang kelima, Dila Arigra dengan MPM akhir 038. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya dipersilakan. Materi pertama ada mengenai tinjauan umum manajemen proyek. Jadi yang pertama ada apa yang membentuk suatu proyek. Proyek yang sukses harus diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran dan menghasilkan produk berkualitas yang memuaskan pengguna dan memenuhi persyaratan. Lalu apa itu segitiga pada proyek? Jadi pada gambar 31 menunjukkan contoh segitiga proyek yang sangat sederhana. Untuk setiap proyek harus dituliskan apa yang paling penting karena pekerjaan tidak dapat dilakukan dengan baik, cepat, dan mudah. Untuk gambar yang 3.1 itu berada di atas. Lalu ada gambar 3.2 yaitu menunjukkan pandangan umum dari segitiga proyek, di mana tiga kaki adalah biaya, ruang lingkup, dan waktu. Lalu apa yang dilakukan manajer proyek ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama perencanaan proyek, jadwalan proyek, pemantauan proyek, dan pelaporan proyek. Lalu ada membuat struktur rincian pekerjaan. Dalam gambar 3.3 itu merupakan bagan Gantt yang dapat menunjukkan status tugas dengan menambahkan warna kontras ke garis horizontal batang. Misalnya panah merah vertikal menandai tanggal saat ini pada gambar 3.3 dengan titik referensi tetap mudah untuk melihat bahwa tugas 1 jauh tertinggal dari jadwal. Tugas 2 baru sekitar 80% selesai dan berjalan di belakang jadwal. Lalu tugas 3 seharusnya sudah dimulai tetapi tidak ada pekerjaan yang dilakukan. Lalu tugas 4 sebenarnya berjalan lebih cepat dari jadwal dan tugas 5 akan dimulai dalam beberapa minggu. Lalu ada bagan BERT adalah teknik bottom up karena menganalisis proyek besar dan kompleks sebagai serangkaian tugas individual. Seperti piramida yang dibangun dari bawah ke atas menggunakan blok-blok individual untuk membuat bagan BERT. Pertama-tama identifikasi semua tugas proyek dan perkirakan berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tugas. Selanjutnya, menentukan urutan logis di mana tugas-tugas harus dilakukan. Misalnya, beberapa tugas tidak dapat dimulai sampai tugas-tugas lain telah diselesaikan. Dalam situasi lain, beberapa tugas dapat dilakukan pada saat yang sama. Lalu ada mengidentifikasi tugas dalam struktur rincian pekerjaan. BBS ini harus mengidentifikasi setiap tugas dengan jelas dan menyertakan estimasi durasinya. Tugas atau aktivitas adalah pekerjaan apapun yang memiliki awal dan akhir serta memerlukan penggunaan sumber daya perusahaan seperti orang, waktu, atau uang. Lalu ada faktor yang mempengaruhi durasi. Saat mengembangkan estimasi durasi, manajer proyek mempertimbangkan 4 faktor, yaitu ukuran proyek, sumber daya manusia, pengalaman dengan proyek serupa, dan terakhir ada kendala. Lalu yang terakhir ada menampilkan struktur rincian pekerjaan. Setelah durasi tugas dimasukkan, BBS akan terlihat seperti gambar 3.8. Kelompok tugas dapat digunakan untuk mengelola proyek yang kompleks dengan banyak tugas, sama seperti dengan bagan Gantt untuk menyederhanakan daftar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pola tugas. Yang pertama adalah menggunakan kotak tugas untuk membuat model yang
gambar tersebut ada nama tugas. Nama tugas harus singkat dan deskriptif, tetapi tidak harus unik dalam proyek tersebut. Lalu yang kedua ada ID tugas. ID tugas dapat berupa angka atau kode yang memberikan identifikasi unik. Lalu yang selanjutnya ada durasi tugas. Durasi adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas yang belum tentu sama dengan waktu yang berlaku. Kalau yang selanjutnya ada hari atau tanggal dimulai. Hari atau tanggal dimulai adalah waktu dimulainya tugas. Lalu ada hari atau tanggal selesai, yaitu waktu saat tugas dijadwalkan selesai. Kalau selanjutnya ada jenis pola tugas. Yang pertama ada tugas yang bergantung. Bila tugas harus diselesaikan satu persatu, disebut tugas yang bergantung karena tugas yang bergantung pada tugas yang lain. Lalu yang kedua ada beberapa tugas pengganti. Bila beberapa tugas dapat dimulai pada saat yang sama, disebut sebagai tugas bersamaan. Lalu yang ketiga ada beberapa tugas sebelumnya. Misalnya, suatu tugas mengharuskan dua atau lebih tugas sebelumnya diselesaikan sebelum dapat dimulai. Waktu mulai untuk tugas berikutnya harus merupakan waktu selesai paling lambat untuk semua tugas sebelumnya. Next. Lalu selanjutnya ada bekerja dengan pola tugas yang kompleks. Yang pertama ada tugas bergantung. Lalu lakukan tugas pertama, bila tugas satu telah selesai, lakukan tugas kedua. Kalau selanjutnya ada tugas yang bergantung dan beberapa tugas pengganti, lakukan tugas pertama, setelah tugas satu selesai, lakukan tugas kedua. Setelah tugas dua selesai, mulai dua tugas lagi, seperti tugas tiga, tugas empat, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada tugas yang bergantung, beberapa tugas pengganti, dan beberapa tugas sebelumnya. Lakukan tugas satu, jika tugas satu telah selesai, lakukan tugas dua. Setelah tugas dua selesai, mulai tugas tiga dan tugas empat. Setelah tugas tiga selesai, dimulai dengan tugas selanjutnya. Next. Saatnya ada menghitung jalur kritis. Jalur kritis adalah serangkaian tugas yang tertunda akan mempengaruhi tanggal penyelesaian akhir seluruh proyek. Waktu luang adalah jumlah waktu yang memungkinkan tugas tersebut terlambat tanpa menunda tanggal penyelesaian seluruh proyek. Di gambar yang pertama, eh, di gambar 3.18 menunjukkan proyek pelatihan dengan 5 tugas. Dalam contoh ini, tugas 1 diikuti oleh tugas 2 yang merupakan tugas dependen. Tugas 2 memiliki tugas penerus, tugas 3 dan tugas 4. Tugas 3 dan tugas 4 adalah tugas pendahulu untuk tugas 5. Lalu yang di sampingnya ada, dalam contoh ini, tugas 1 dan tugas 2 adalah tugas pertama pada jalur kritis. Selanjutnya, tugas 5 yang tidak dapat dimulai hingga tugas 3 dan tugas 4 selesai. Dalam kasus ini, tugas 4 adalah faktor pengendali karena tugas 4 selesai pada hari ke-65, yang 20 hari lebih lambat dari tugas 3, yang selesai pada hari ke-45. Oleh karena itu, tanggal mulai untuk tugas 5 ditentukan oleh tanggal selesai untuk tugas 4. Sebaliknya, tugas 3 memiliki waktu luang dan dapat tertunda hingga 20 hari tanpa mempengaruhi tugas 5. Tugas 1, 2, 3, dan 5, 4, dan 5 merupakan jalur kritis yang ditandai dengan warna merah pada gambar 3.19. Next. Baik, selanjutnya ada materi tentang pemantauan dan pengendalian proyek. Nah, di sini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada teknik pemantauan dan pengendalian. Apa sih gunanya teknik pemantauan dan pengendalian ini? Nah, untuk membantu memastikan bahwa standar kualitas ini berpengaruh. Banyak juga manajer proyek menerapkan blok talk terstruktur. Blok talk terstruktur ini ditinjau pekerjaan anggota tim proyek oleh anggota tim yang lain. Lalu yang kedua ada menjaga jadwal. Nah, mempertahankan jadwal proyek ini dapat menjadi tantangan dan
sebagian besar proyek juga mengalami setidaknya itu beberapa masalah atau penundaan dalam melakukan proyek. Dengan memantau dan mengendalikan pekerjaan, manajer proyek juga mencoba mengin- menginsipasi masalah, menghindarinya, dan meminimalkan dampaknya, mengidentifikasi solusi potensial, dan memilih cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu yang ketiga ada tugas dan jalur kritis, di mana manajer proyek menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melacak tugas-tugasnya di sepanjang jalur kritis. Tugas Karena penundaan pada tugas-tugas tersebut ini memiliki potensi yang besar untuk menunda atau membahayakan proyek tersebut. Next. Lalu selanjutnya materi tentang pelaporan. Di sini menjadi tiga. Yang pertama ada pertemuan status proyek, di mana manajer proyek menjadwalkan rapat rutin untuk memberitahu kepada pegawai dan tim untuk membahas suatu proyek, isu, masalah, dan peluang. Lalu yang kedua ada laporan status proyek, di mana seorang manajer proyek ini harus melaporkan secara berkala kepada atasan langsung, manajemen atas, dan penggunanya. Meskipun laporan kemajuannya dapat diberikan secara lisan kepada atasan langsung, laporan kepada manajemen ini dan penggunanya biasanya ini secara tertulis. Dan yang terakhir ada menangani masalah. Memutuskan cara menangani potensi masalah bisa jadi sulit. Pada titik manakah manajemen ini harus diberikan tahu tentang kemungkinan kelebihan biaya, keterlambatan jadwal, ataupun masalah teknis. Nah, di satu sisi ada manajer proyek yang terlalu berhati-hati yang memberitahukan manajemen tentang setiap potensi hambatan dan sedikit keterlambatan dalam menangani masalah tersebut yang terdapat pada proyek. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada perangkat lunak manajemen proyek. Microsoft Project adalah program berfitur lengkap yang memegang pangsa pasar dominan. Program ini tersedia sebagai produk perangkat lunak untuk Windows dan sebagai layanan daring tambahan sebagai bagian dari Microsoft Office 365. Selain Microsoft Project, ada sejumlah perangkat lunak manajemen proyek lainnya tersedia berbagai alat. Misalnya, Gantt Project adalah alat manajemen proyek berbasis Java sumber terbuka gratis yang tersedia di berbagai platform, contohnya Windows, Mac OS X, dan Linux. Next. Lalu, bagaimana sih Microsoft Project dapat digunakan untuk penyelidikan awal? Nah, di sini ada empat fase. Yang pertama itu struktur rincian pekerjaan. Membuat WBS menggunakan Microsoft Project hampir sama dengan membuatnya secara manual. Tugas, durasi, dan pola tugas tetap harus diidentifikasi. Lalu yang kedua, bagan gen. Saat tugas dimasukkan, program secara otomatis melakukan perhitungan, mendeteksi pola tugas, dan membuat bagan gen. Bagan tersebut terdiri dari batang-batang horizontal yang dihubungkan dengan anak panah yang menunjukkan ketergantungan tugas. Lalu yang ketiga, diagram jaringan. Setelah bagian gen selesai, data dapat dilihat dalam bentuk diagram jaringan Microsoft Project yang mirip dengan bagan BERT. Saat opsi diagram jaringan dipilih, tugas proyek, dependensi dan tanggal mulai dan selesai untuk setiap tugas akan ditampilkan. Lalu yang terakhir, tampilan kalender. Tampilan kalender ini merupakan cara yang baik untuk mengelola aktivitas sehari-hari. Pada tampilan kalender ini memperlihatkan tugas-tugas mirip dengan bagan BERT sebagai lapisan pada kalender yang sebenarnya. Next. Eh, Lalu manajemen risiko. Setiap proyek TI melibatkan risiko yang harus ditangani oleh analis sistem dan manajer proyek. Risiko
ini adalah suatu kejadian yang dapat mempengaruhi proyek secara negatif. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengantisipasi, dan memantau risiko untuk meminimalkan dampaknya terhadap proyek. Nah, ada daftar dasar tugas manajemen risiko yang akan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada mengembangkan rencana manajemen risiko. Rencana manajemen risiko ini mencakup tinjauan terhadap cakupan proyek, pemangku kepentingan, anggaran, jadwal, dan faktor internal atau eksternal lainnya. Lalu yang kedua, identifikasi risiko. Ini mencantumkan setiap risiko dan menilai kemungkinan risiko tersebut dapat mempengaruhi proyek. Lalu ada menganalisis risiko. Pada proses ini biasanya terdiri dari dua langkah, yaitu analisis risiko kualitatif dan analisis risiko kuantitatif. Lalu membuat rencana respon risiko. Rencana respon risiko ini merupakan upaya proaktif untuk mengantisipasi risiko dan menjelaskan rencana tindakan untuk mengatasinya. Dan yang ketiga, memantau risiko. Pada aktivitas ini berlangsung terus-menerus selama proses manajemen risiko. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu manajemen untuk kesuksesan. Manajemen proyek merupakan tugas yang menantang. Manajer proyek harus waspada, kompeten secara teknis, dan memiliki banyak sumber daya. Mereka juga harus menjadi komunikator yang baik dengan keterampilan sumber daya manusia yang kuat. Manajer proyek dapat merasa bangga ketika mereka menangani proyek yang sukses yang membantu perusahaan mencapai tujuan bisnisnya. Next. Lalu pada masalah bisnis, tujuan utama setiap sistem adalah untuk menyediakan solusi bagi masalah atau peluang bisnis. Jika sistem tidak melakukan ini, maka sistem tersebut gagal tanpa memperdulikan reaksi positif dari pengguna, kinerja anggaran yang dapat diterima, atau pengiriman yang tepat waktu. Ketika sistem informasi tidak memenuhi persyaratan bisnis, penyebabnya dapat mencakup persyaratan yang tidak teridentifikasi atau tidak jelas. Cakupan yang tidak didefinisikan secara memadai, target yang tidak tepat, jalan pintas atau pekerjaan yang ceroboh selama analisis sistem, pilihan desain yang buruk, pengujian yang tidak memadai atau prosedur pengujian yang tidak memadai, dan kurangnya prosedur pengendalian perubahan. Next. Pada masalah anggaran, kelebihan biaya biasanya disebabkan oleh satu atau beberapa hal berikut. Yang pertama, estimasi yang tidak realistis, terlalu optimis, atau berdasarkan data yang tidak lengkap. Yang kedua, kegagalan mengembangkan perkiraan akurat yang mempertimbangkan semua biaya selama umur proyek. Yang ketiga, kurangnya pemantauan kemajuan dan lambatnya respon terhadap tanda-tanda peringatan dini. Lalu yang keempat, penundaan jadwal karena faktor yang tidak terduga. Yang kelima, masalah sumber daya manusia termasuk pergantian karyawan, pelatihan yang tidak memadai, dan motivasi. Next. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.